Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pada saat ini kita masih dapat berjumpa kembali bersama Padepokan Gunung Lawu Al-Husain. Sebelumnya seperti biasa ya, kami izinkan untuk menyapa para sedulur semua dimanapun saja para sedulur semuanya berada. Semoga para sedulur semuanya saat ini berada dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, ya, dimudahkan dalam segala urusannya, di dunia wal akhirah, juga diluaskan rezekinya, diberikan rezeki yang halal, yang berkah, thayyibah. Dan juga tentunya semoga kita semuanya senantiasa berada dalam naungan dan lindungan serta bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah pada kesempatan kali ini ya, kami dari Padepokan Gunung Lawu Al-Husain ini yang akan mempersembahkan atau akan membawakan sebuah konten ya, yang mudah-mudahan konten ini bermanfaat bagi kita semua untuk meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti kita ketahui bersama ya, saat-saat ini yang makin kesini itu kita lihat ya, musibah-musibah, bencana-bencana semakin lama semakin membesar ya, dari berbagai sisi ya, baik bencana alam, kemudian dari sisi ekonomi juga ya, persaingan semakin kuat gitu, kemudian keberkahannya berkurang ya. Kita lihat fenomena-fenomena ini semakin kesini ya semakin mengerikan seperti itu ya. Kemudian ya, kalau bencananya gempa ya, ke depan itu diprediksi akan terjadi gempa megatrust yang besar. Kemudian pertempuran yang saat ini terjadi makin ke depan, kemudian diprediksi juga akan terjadi perang dunia ketiga seperti itu ya. Maka dengan demikian ya, kami akan mencoba ya untuk mengungkap dari sisi gaibnya tentang fenomena yang terjadi saat ini. Kenapa semakin kesini ya, ujian itu semakin lama semakin besar ya, terutama tahun 2024 hingga tahun 2025 ini ya. Makanya ya, kami akan mencoba untuk mengungkapnya ya, tentu saja dengan cara mediumisasi, kita lihat dari sudut pandang begitu. Namun seperti biasa perlu kami ingatkan kembali ya, informasi-informasi dari gaib ya, pasti kita sharing dan saring terlebih dahulu ya, jangan ditelan mentah-mentah ya. Ada kebenaran yang mutlak itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadikan saja ini sebagai gambaran atau pelajaran bagi kita ya, sehingga kita dapat mengambil hikmah di dalamnya, dan tentunya untuk meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya baiklah, untuk memberi singkat waktu ya, kita langsung saja ya, kita melakukan mediumisasinya ya, terkait kenapa semakin hari ujian itu semakin bertambah besar ya, seperti itu. Baiklah, kita langsung saja ya, kita lakukan mediumisasinya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang percaya terlebih tinggi media terhadap tempat ini dengan cahaya berlapis-lapis, tidak tertembus dan tidak tertutup. Apabila ada penyusup atau penyerang atau yang ingin memberikan informasi palsu, secara saja kepada Allah.
seluruh energi negatif eliminator semua semua apabila ada ikut andil atau bercampur dalam minimalisasi secara berhenti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang bercahaya ini tolong bantu saya untuk menarik makhluk gaib yang mengetahui dan yang bisa menjelaskan tentang fenomena-fenomena yang terjadi saat ini, khususnya tahun 2024 sampai tahun 2025, yang mengakibatkan ujian-ujian semakin bertambah besar. Saya minta yang asli dan yang sudah diizinkan oleh beliau tertarik ke telapak tangan saya. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dari golongan apa ini? Saya dari bangsa. Kalau boleh tahu siapa namanya? Ya, nama saya sama seperti kalian pada umumnya, yang bertempat tinggal di wilayah Tanah Jawa. Tapi saya tidak mau menyebutkan. Kenapa ya? Tidak ada apa-apa, hanya saja saya tidak mau untuk menyebutkan nama saya sendiri. Ya, mohon maaf sebelumnya. Yang tadi sedang tugas apa? Ya, tugas saya adalah memantau wilayah di Pulau Jawa dan sekitar. Khususnya Pulau Jawa. Ya, mohon maaf. Yang Muslim dari dulu atau ada yang memuslimkan? Ya, alhamdulillah, saya sudah Muslim dan sekarang saya sudah menjadi pengikut Sang Yang Bercahaya. Ya, saya mohon yang bersahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Ya, mohon maaf ya, yang saya protek dulu ya. Silakan. Ya, mohon maaf yang tadi yang bisa ketarik ke sini tuh gimana ceritanya? Ada yang menghampiri sesusuk cahaya Gitu. agar saya bisa bergerak hati di sini untuk dapat menceritakan
apa yang mau disampaikan. Gitu. Ya mohon maaf ya, yang perlu hidangan nggak ini? Silahkan kalau ada. Kopi, rokok. Ya, assalamualaikum. Ya, ada dua sediakan hidangan untuk mabuk ini, kopi dan rokoknya terenak Allah. Ada yang? Ya, silakan dulu diminum. Terima kasih sebelumnya atas hidangannya. Saya akan coba mencicipi. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enak ya? Ya, Ya, mohon maaf yang sedang tugas ditarik ke sini. Mungkin yang bisa menjelaskan. Sekarang ini banyak sekali kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa fenomena alam atau musibah bisa dikatakan seperti itu ya. Dan mungkin itu sampai tahun 2025 itu akan semakin besar. Mungkin yang bisa menceritakan. Silakan. ya memang benar. Semakin ke depan, musibah dan bencana dan ujian-ujian yang lain akan semakin besar. Maka sudah selayaknya bagi kita untuk segera menyadari perbuatan-perbuatan kita yang telah menyimpang kepada Allah Subhanahu. Bencana-bencana yang besar itu saat ini sudah diredam oleh beliau, sang pemimpin akhir zaman. Ya, kita berharap semoga bencana-bencana dan musibah-musibah yang akan terjadi itu tidak terjadi dampak yang besar bagi kita, terutama bagi kalian yang masih hidup di dunia nyata ini. Ya, beliau melindungi dengan doanya tanah Nusantara ini, tapi tidak di tempat yang lain. Hanya Nusantara gitu ya yang. Ya, dengan harapan musibah-musibah besar menjadi meredah. Tapi semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi beliau adalah sang kekasih Allah, pemimpin akhir zaman ini. Tentunya kita meyakini doanya akan terkabul. Maka bersyukurlah bagi kalian. Bencana dan musibah-musibah yang besar yang akan terjadi
dapat diredam dengan tujuan agar kalian bisa bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menurut pandangan Eyang, mungkin yang Eyang lihat itu, apakah mereka pada mau tobat itu? Saya tidak akan memberikan vonis kepada kalian. Itu semua dikembalikan kepada diri kalian, bertobat atau tidaknya. Karena tidak ada hak dan kewajiban bagi saya untuk memvonis seseorang. Yang berhak hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya hidayah dan petunjuk itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila seorang itu mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah, tentunya pintu hatinya akan terbuka sehingga mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika tidak, maka hatinya akan tertutup, sulit untuk menerima kebenaran, apalagi untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, bertobat atau tidaknya itu adalah tugas kalian masing-masing. Walaupun bencana dan musibah ini akan meredam atau berkurang di tanah Jawa ini, khususnya bukan berarti tidak ada bencana dan musibah, tetap ada. Dan bencana yang Allah turunkan nanti itu bukan hanya di wilayah kita saja, tapi di berbagai penjuru dunia. Jika seluruh dunia mendapatkan bencana dan musibah, pastinya kehidupan akan tidak stabil. Kita pun akan terkena imbasnya. Yang saya maksud adalah kalian yang masih hidup. Ya, Sandang pangan, perekonomian akan menjadi tidak stabil. Emosi memuncak, nafsu angkara merajalela di mana-mana. Akhirnya terciptalah satu bentuk kekacauan dan keserakahan. Kalau sudah demikian,
bagaimana kita bisa membendung murka Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semoga saja hal itu tidak terjadi. Kita semua diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harapan kami. Itulah gambaran-gambaran yang akan terjadi pada waktu dekat-dekat ini. Maka berserah dirilah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tulus, ikhlas, murni hanya kepada Allah. Tidak ada lagi. Karena bumi ini sudah dikepung oleh berbagai macam bencana dan musibah. Serahkan diri kalian dengan tulus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun bencana-bencana itu, musibah-musibah itu diredam, tapi jika kita tidak mau bertobat terhadap apa yang akan kita lakukan, percuma saja. Karena sumber kerusakan terjadi di mana-mana itu diakibatkan oleh ulah manusia itu sendiri. Karena manusia itu adalah khalifah di atas muka bumi ini. Tentunya kami akan membantu semaksimal mungkin memberikan kebaikan-kebaikan kepada kalian yang masih hidup di dunia ini. Karena kalian adalah pewaris yang menjaga kelestarian semua alam. Kalian yang masih hidup, kalian yang mampu menjaganya. Bukan siapa-siapa. Baik dan buruknya negeri ini itu tergantung kepada kalian yang masih hidup dan generasi-generasi berikutnya. Camkan itu. Kalianlah yang menentukan semua itu. Bukan siapa-siapa. Hanya dengan berserah diri yang tulus ikhlas kepada Allah saja, kalian akan
semuanya. Tapi jika tidak, sulit untuk mendapatkan kesadaran yang tinggi. Kami hanya berusaha untuk membantu dengan sebaik-baiknya. Camkan itu. Yang menentukan adalah kalian. Kalianlah yang menentukan baik atau tidaknya negeri ini. Kadang gini Eyang, Allah itu menurunkan musibah-musibah itu, kadang-kadang orang itu menganggapnya hanya fenomena alam biasa. Gimana itu Eyang? Saya rasa itu wajar saja. Memang itu penuh fenomena alam. Wajar saja. Tapi jangan kita melupakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan semuanya. Semua kejadian-kejadian itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus paham maksud kejadian-kejadian tersebut ditimpakan oleh Allah. Kita harus mau dan bisa mengambil hikmah-hikmah dalam suatu kejadian agar kita memahami apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika itu adalah teguran, berarti kita ditegur agar kita bisa lebih baik lagi dan bertobat dari perbuatan sebelumnya. Jika itu adalah ujian, maka bersabarlah, bertawakal, berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya. Mohon maaf Eyang, kalau di tahun 2025 ya bukannya kita mendahului takdir Allah, mungkin Eyang tahu, biasanya kan makhluk gaib itu lebih tahu duluan itu ya. Apalagi yang akan terjadi itu ya, lebih besarkah musibah-musibah itu? Bukan seperti itu. Kami memang gaib, Ya, tapi bukan berarti kami tahu semua. ya, Yang maha mengetahui hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kejadian-kejadian yang akan datang, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Kami itu tahu kalau sudah diberitahu. gitu. Ya kalau tidak diberitahu ya kami juga tidak tahu. Jadi serahkanlah masa-masa yang akan datang atau masa yang belum terjadi itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah yang mengatur semuanya, alam, bumi, langit beserta isinya, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah lah yang maha sebaik-baiknya yang mengatur.
Jadi kita tidak perlu takut terhadap apapun yang belum terjadi, selama kita berpegang teguh dan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang mau disampaikan? Saya rasa tidak ada. Ya, pesan-pesannya aja buat semuanya yang Baik, sebelum saya meninggalkan tempat ini, ya, saya akan berpesan, berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan langit bumi beserta isinya, termasuk kalian semua. Berserah diri penuh dengan ketulusan, ikhlas, murni, semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita terbimbing dari semuanya, diberikan petunjuk mana yang benar, mana yang salah, sehingga kita dapat memilah dan memilih suatu kebenaran dengan pasti dan nyata, karena kebenaran itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pintu hati kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima kebenaran-kebenaran itu. Maka berserah dirilah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh hati, ikhlas. Hanya itu mungkin yang saya sampaikan. terima kasih ya atas waktunya dan penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya, bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Silakan dihabiskan dulu hidangannya. terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya permisi. Ya, terima kasih ya. Mohon maaf kami telah mengganggu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ya para sedulur, ya barusan kita telah melakukan mediumisasi ya, terkait apakah ujian-ujian ke depan itu semakin besar atau bagaimana ya. Ya tadi tentunya kita telah sama-sama menyimak. Ya mudah-mudahan saja ya apa yang kami persembahkan ini besar manfaatnya bagi kita semuanya, sehingga kita dapat mengambil hikmah-hikmah di dalamnya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas kalau kita mau sadar, kalau kita mau kembali kepada Allah, ya kalau kita mau bertobat kepada Allah, ya tadi kita harus pasrahkan diri dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh hati ya, seperti yang telah diberitakan atau diinformasikan oleh sosok gue tadi ya. Jadi kita berserah diri dulu ya, karena berserah diri itu adalah ya Islam itu kan artinya tunduk, patuh, berserah diri. Kalau Muslim orang yang berserah diri, ya jadi jelas gitu. Sebelum kita melakukan sesuatu,
perbuatan, apa kita mau bertobat, apa kita itu mau meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita, ya kita harus berserah diri dulu kepada Allah, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala diri kita dengan sepenuh hati. Ya mungkin itu inti ya jawaban permasalahan-permasalahan yang saat ini yang kita sedang bahas ya, untuk menanggulangi ujian-ujian besar ya, menanggulangi ujian-ujian yang semakin besar gitu kan, yang semakin lama semakin besar. Ya baiklah, apa yang kami persembahkan ya dicukupkan sekian ya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan serta bantuannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.